Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat formulir sederhana dengan menggunakan bahasa atau program PHP. Untuk membuat program PHP, untuk menjalankan PHP, kita harus mempunyai sebuah aplikasi, bisa XAMPP atau LAMPP. Nah, di sini untuk menyimpan file PHP-nya sendiri harus disimpan di sini di htdocs. Nah, di sini saya formnya saya namakan dengan form sederhana, dan tipe filenya itu harus .php eksistensinya, karena jika tidak menggunakan eksistensi PHP nanti filenya tidak akan terbaca. Di sini masih kosong filenya, jadi nanti saya akan buat filenya. Tipe filenya kita bikin tipe filenya HTML dulu. HTML ini untuk tampilannya, kerangka atau desainnya. Jadi perbedaan HTML dan PHP itu, kalau file HTML dimana file itu kita bisa membuat desain, kerangka atau sebuah tampilannya, sedangkan PHP itu untuk menjalankannya atau menjalankan prosesnya sesuai dengan perintah. Sini saya akan buat HTML-nya dulu. Head itu merupakan sebuah tag di mana dalamnya di sini kita dia menandakan bahwa kita akan buat sebuah file. Style itu untuk desainnya, untuk tampilannya. Di sini buat stylenya saya akan menggunakan color warna merah. Untuk color merah sendiri dia kodenya FF0000. Jangan lupa dikasih tutup untuk stylenya. Selanjutnya head. Nah, di sini akan buat badannya. Untuk judulnya saya menggunakan H2. H2 ini biasanya digunakan untuk membuat judul, kan ada H1, 2, 3 sampai 4 itu berdasarkan masing-masing ukurannya. H1 ukurannya paling besar, H2 di bawah H1 dan seterusnya sampai ukuran terkecil. Judulnya form sederhana. Siap membuat tag, jangan lupa untuk membuat penutupnya. Nah, tag P ini untuk membuat paragraf, tag untuk membuat paragraf. Span ini inline.
saya akan menggunakan tag form. Nah, di sini tag form ini lah yang akan menandakan bahwa kita akan membuat sebuah formulir. Di sini saya menggunakan metodenya metode post. Action. HTML special code. Self titik koma jangan lupa. Nah, di dalam form ini saya akan menempatkan beberapa teks. Nanti akan saya buat nama, email, website, gender, komen, dan lain-lain. Input tipe teks. Nah, untuk nama ini saya menggunakan tipe teks karena nanti tipe teks ini akan memunculkan sebuah kolom yang dimana di kolom itu kita bisa mengetikkan sebuah teks. Karena di sini inline, jadi kita menggunakan span lagi.
akan menggunakan tag BR. Tag BR itu adalah tag baris, dimana dengan tag BR ini kita akan membuat baris baru. Nah, di sini kopas aja ya untuk mempersingkat waktu. Ini kita ganti jadi email. Ini juga ganti aja jadi email. Ini email. Lanjut, kita ganti jadi apa ya, website nih. Website, ini juga website. Ini jadi website juga. Lanjut, karena ini sama, jadi saya kopas-kopas terus, soalnya tipe teks dia juga sama-sama menggunakan tipe teks. Nah, ini juga sama, saya akan buat kolom komen. Di sini menggunakan tipe teks juga. Selanjutnya di sini saya akan buat gender atau jenis kelamin. Nah, gender ini sendiri nanti saya akan buat beberapa pilihan, seperti misalkan female, male, atau other. Jadi jika untuk membuat pilihan seperti itu, kita akan menggunakan tipe radio, bukan tipe teks lagi. Nama tampilannya nanti akan jadi gender. If ini jika Nah, di sini teks yang akan pilihan yang akan tampil nanti ada salah satunya ini. Oh iya, ini jangan lupa ditaruhin kurung. Nah, di sini ada checkered. Nah, checkered itu berfungsi untuk
Nanti kan di sini kita akan menyisipkan beberapa pilihan female, male, dan other. Nah, checked ini yang berfungsi di sini kita hanya bisa memilih satu dari 3 pilihan itu. Nah, kalau nggak ada checked ini, kita bisa memilih 2 atau bahkan semuanya. Jangan lupa turunin value-nya. Nah, karena ini nanti sama ya, cuma beda pilihan aja, beda teks, jadi kopas aja. Tapi kalau kalian mau nggak kopas sih nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Cuma di sini saya untuk mempersingkat waktu, jadi saya pakai copy paste aja. Kalau sama dan tinggal edit sedikit. Kita buat inline lagi. Span class. Error. Jangan lupa kita buat tutup untuk formnya, karena di sini formnya saya selesai sampai di sini buat formnya. Oh iya, untuk biar lebih lengkap, biasanya di form itu ada submit ya. Kita taruhkan, akan kita sisipkan submit juga deh. Input tipe submit. Sini form bentuk HTML-nya sudah kelar. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat PHP-nya atau program PHP-nya untuk memproses si formulir yang tadi.
Ini taruh slash H2 sebagai penutupnya, titik koma untuk mengakhiri. Di sini kita akan memanggil inputan nanti untuk nama. Jangan lupa taruhin baris, taruhin tag, sisipkan tag baris supaya nanti dia akan membuat sebuah garis baru. Oh iya, titik koma jangan lupa, kalau enggak nanti error. Ini untuk ke bawah kita copy aja soalnya sama perintahnya. Ini email dari website. Terus ada komen tadi di terakhir, ada gender. Untuk selanjutnya kita akan buat penutupnya. Ini terakhir penutup bodinya. Oke, programnya udah selesai, coba kita jalankan ada errornya atau enggak. Untuk menjalankan programnya kita harus, program PHP ini harus melalui XAMPP dulu. Di sini saya menggunakan OS-nya Linux, jadi kalau mau masuk XAMPP harus lewat terminal dulu dengan memasukkan sebuah perintah. Tapi jika kalian menggunakan Windows, kalian tinggal klik aplikasinya aja lalu start atau jalankan program-program yang diperlukan. Ulangi lagi. Salah. Start ya. Nah, di sini sudah ada keterangan starting phase, ready running, already running, MySQL juga udah running. Jadi sini programnya sudah berjalan. Untuk menjalankan programnya kita harus masuk ke localhost. Localhost tadi nama filenya localhost. Ini nama filenya PHP ya, enggak nama foldernya. Jadi kita harus memasukkan nama folder di mana tempat file tadi berada. Nah, di sini ada form sederhana. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini name, ini yang tadi menggunakan tipe teks. Jadi tipe teks itu tampilannya seperti ini, sebuah kolom yang dimana kita dapat mengetikkan sebuah teksnya. Email. Websitenya misal seperti ini. Terus bentuk komennya belajar misal, tapi terserah sih. Nah, ini untuk gender tadi ini menggunakan tipe radio. Nah, tipe radio ini bentuknya seperti ini, jadi seperti bentuk pilihan gitu. Tadi karena saya menyertakan checkered-nya, jadi kita bisa memilih salah satunya. Tapi kalau nggak disertai dengan checkered, kita bisa milih lebih dari 1, 2, atau bahkan semuanya bisa kita centang. Langsung submit. Nah, jadi ini nih tadi yang your input itu hasil dari program PHP-nya. Nah, ini proses seperti ini.
Jadi inputan dari HTML ini akan diproses menggunakan PHP dan outputnya jadi seperti ini. Nama yang di sini akan muncul outputnya di sini. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya, karena saya di sini masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.